Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertemuan kali ini saya akan bahas masalah sistem kontrol engine. Langsung saja ya. Secara garis besar, sistem kontrol engine itu ada 3 komponen. Yang pertama sensor, yang kedua prosesor atau ECU-nya, yang ketiga aktuator. Sensor-sensor yang ada pada sistem control engine, yang pertama RPM signal, sensor udara masuk, ECT, IAT, TPS, knock sensor, baterai signal, oksigen, starter signal, electric load signal, DLC. Inilah sensor-sensor yang ada pada sistem control engine. Nah, dari sensor inilah nanti didapat sebuah data yang nantinya dikirim ke ECU atau prosesornya. Nah, di ECU atau prosesornya itu diolah dan nanti hasil dari pembacaan atau olahan dari prosesor dikirim ke aktuator. Nah, aktuatornya apa saja di sini di sistem control engine? Aktuator yang pertama adalah injektor, yang kedua koil pengapian, yang ketiga ISC atau ISC valve, yang keempat O2 heater, kelima fuel pressure, keenam flux valve, ketujuh ERG valve, kedelapan VTI, ada relay, pompa atau AC, yang ketiga mil atau check engine, yang terakhir DLC. Nah, tadi data dari sensor dikirim ke ECU, dari ECU diolah, setelah itu ECU memberikan signal ke aktuator untuk mengeksekusi. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, sistem pada Toyota Soluna ini 5A, ini sebuah contoh saja, tapi secara garis besar sama saja, hanya ada perbedaan tipe saja. Yang saya jelaskan saat ini adanya di sistem pada Toyota Soluna ya 5A FE. Yang pertama, sistem pengaliran udara. Sensornya apa saja? MAP, IAT, TPS, dan ISC. Di sistem pengapian itu ada distributor unit RPM sensor. Nah, di situ di RPM sensor itu ada CKP dan CMP. Ini yang selanjutnya sistem bahan bakar, ada pompa dan relay, katup injektor, ECT sensor. Yang keempat, knock control, knocking ya. Ini ada sensor knocking. Yang kelima, sistem emisi. Itu ada sensornya namanya GR, dan shape diagnosis ada mil, ada DLC. Nah, nanti yang saya jelaskan di pertemuan kali ini adalah tentang MAP. Nanti yang lain-lainnya di pertemuan berikutnya. Yang sekarang tentang MAP. Ya, manifold absolute pressure. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini di sistem pengendalian udara masuk. Di gambarnya, ya, gambar dari sistem pengaliran udara masuk. Nah, di sini ada beberapa komponen sensor. Yang pertama MAP, itu nomor 1 MAP. Nomor 2 itu TPS. Nomor 3 IAT.
nomor 3 IAT. Nomor 4 katup ISC. Nomor 5 ECU. Nah, sekarang kita fokus saja, nanti saya jelaskan tentang yang nomor 1. Nah, ini yang saya centang tentang MAP, ya, Manifold Absolute Pressure Sensor. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, gambar dari MAP itu seperti ini gambarnya. Ini tempatnya di mana? Ini tempatnya di intake manifold. Di atas ya. Di intake manifold. Nah, ini kabelnya ada 3. Ada kabel negatif, ada voltase, ada positif. Ada 3 terminal. Ini gambarnya. Nah, fungsi dari MAP itu apa? Nah, ini definisi dari P4TK Bone Malang ini. Definisinya mengukur jumlah udara masuk secara tidak langsung dengan membaca tekanan di intake. Jadi fungsinya ini untuk mengukur jumlah udara. Jadi MAP itu Manifold Absolute Pressure. Dia mengukur jumlah udara masuk secara tidak langsung dengan membaca tekanan intake. Karena pressure itu kan tekanan. Ini cara membaca tekanannya yaitu dengan cara mengukur jumlah udara yang masuk. Ini jumlahnya kok bisa tahu tentang tekanannya ya? Karena kalau jumlah udara yang masuk, di sini ada lebar atau luas penampang dari intake manifold, dan nanti di dalam perhitungannya ketemu tekanannya, tekanan udara. Oke, kita lanjutkan. Di sini cara pengetesan ya, pengetesan sensor manifold. Ini gambarnya, cara pengetesannya. Ya, jadi MAP kita lepas, di bawah ini ada selang. Nah, selang itu kita vakum, ya kita vakum. Nah, ini kita ukur voltnya kita ukur di terminal ini, kita ukur. Nah, tegangan sumbernya, ya tegangan sumber, tegangan yang masuk, yang positifnya itu 5 volt. Tegangan signalnya waktu on atau tidak vakum itu 3,5 volt. Waktu idle atau waktu vakumnya, waktu idle vakumnya itu 1,3 volt. Ya, ini standarnya ya, ini standar dari Toyota. Jadi tegangan sumbernya maksudnya 5 volt. Nah, pada waktu on itu 3,5 volt. Ya, on tapi tidak vakum dianya. Nah, pada waktu idle dia vakum. Ya, idle dia vakum 1,3 volt. Oke, di sini dijelaskan tegangan sinyal MAP akan berubah seiring dengan tekanan pada intake. Semakin vakum, tegangan semakin kecil. Semakin vakum, semakin kecil. Oke, saya ulangi ya. Semakin vakum, tegangan semakin kecil. Ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini cara kerja MAP. Ini cara kerjanya. Nah, kita lihat dulu gambarnya ya. Gambar dilihat dulu itu yang warna hijau, anak panah. Dia akan bergerak dari atas ke bawah. Nah, nah ini. Ya, saat kunci kontak on mati. Yang kedua, akselerasi atau full mode. Jadi posisi kunci kontak on tapi mesin mati. Ini tekanannya 0,9 bar. Yang di bawah itu 0,1 bar.
Nah, di sini. Nah, pada waktu seperti ini kita ukur hasil dari pengukuran itu tegangannya 4,5 volt. Ini standar ini ya, 4,5 volt. Oke, yang kedua ya. Nah, di sini perhatikan terjadi lengkungan. Nah, ini perhatikan, terjadi lengkungan. Nah, yang di atas itu melengkung, yang 0,9 bar melengkung, 0,1 melengkung ke bawah. Nah, ini terjadi lengkungan. Oke, kita lanjutkan. Nah, dalam kondisi seperti ini tegangannya tegangan maksimum, ini tegangan yang paling gede, 4,5 volt. Jadi dia kunci kontak on, tapi mesin masih mati. Itu tegangannya 4,5 volt. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini kita lihat pada saat deselerasi. Ini deselerasi. Pada saat deselerasi. Jadi, pada saat deselerasi, kepakumannya itu semakin tinggi. Ya, terjadi kepakuman di intake. Jadi, vakum dia. Pada waktu vakum kan yang tadi 0,9, sekarang jadi 0,3 bar. Yang di bawah 0,1 itu tebar, tapi dia nggak melengkung lagi. Nah, di sini terjadi kevakuman. Sedikit mengalami perubahan. Ini yang di bawah, ini mengalami perubahan. Yang 0,1 bar tetap, cuma dia sekarang lurus. Yang di atas 0,3 sekarang juga lurus, tidak melengkung lagi. Nah, dalam keadaan atau saat deselerasi, pengukuran dilakukan itu menghasilkan tegangan 0,5 volt. Nah, tegangannya kecil. Ya, tadi rumusnya semakin besar kevakuman, semakin kecil tegangan. Ya, rumusnya jangan lupa. Semakin besar kevakuman, semakin kecil tegangannya. Oke ya, tadi yang sudah saya jelaskan tentang sistem control engine. Ya, fokusnya pada MAP, manifold absolute pressure. Tadi sudah dijelaskan masalah fungsinya, cara kerjanya, dan pengukurannya. Nah, nanti kalau kurang jelas atau tidak mengerti, boleh tanyakan di komentar. Nanti akan saya jelaskan lagi lebih dalam. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.